Bab 1436. Meskipun sangat menegangkan, Chen Ye masih berdiri dengan gigi terkatup seperti batang baja, dan tubuhnya tidak tertekuk di tengah jalan. Oh, masih keras kepala. Ling Yun Xianzun menyipitkan matanya, tapi dia tahu betapa menakutkannya paksaan itu. Belum lagi Chen Ye yang telah memasuki ranah para dewa, bahkan ranah Raja para Dewa atau ranah primordial Yuan tidak dapat menghentikannya. Tapi anak ini berhasil menghentikannya. Pada saat ini, dia merasakan krisis di hatinya. Sepertinya janji setahun, mungkin ada beberapa hal yang tidak terduga terjadi. Anak ini memiliki terlalu banyak variabel. Anak ini harus dibunuh secepat mungkin. Tentu saja ide itu sekilas. Immortal Ling Yun menggelengkan kepalanya, mendengus dingin, dan menggerakkan sedikit kekuatan hukum untuk menekan Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye merasa seolah-olah dia sedang menatap gunung besar di pundaknya. Dia tidak tahan lagi. Brengsek. Pakaian Chen Ye benar-benar basah kuyup, dan tepat saat tubuhnya hendak membungkuk, ada uang receh di sakunya. Itu batu hitam. Dalam sekejap, batu hitam itu berkedip, dan sepertinya dia merasakan bahwa Chen Ye dalam bahaya. Dengan garis keturunan reinkarnasi Chen Ye sendiri, kekuatan yang benar-benar tirani meletus lagi. Kombinasi kedua kekuatan memaksa penjara hukum waktu. Dan ruang untuk melepaskan diri. Saat berikutnya, Chen Ye benar-benar bergerak. Mata Ling Yun Immortal Venerable tiba-tiba membesar, dan matanya yang tenang penuh kejutan. Ini seperti akan meledak. Bagaimana bisa? Ling Yun Immortal Venerable tidak bisa menahan diri, dan berseru dengan agak aneh. Dia tidak percaya. Jika itu kebetulan bahwa Chen Ye menolak paksaan sekarang, maka paksaan mengabaikan berkah dari kekuatan hukumnya sendiri hanyalah langkah yang mengejutkan. Tidak ada metode rahasia yang mungkin. Tepat ketika Ling Yun Xianzun bingung, Chen Ye meraih dengan 5 jari dan mengambil pil ilahi di tanah. Namun, langsung menghancurkannya kembali ke Ling Yue Immortal Venerable. Satu tindakan sederhana. Tapi itu menyebabkan semua perabotan di sekitar Chen Ye hancur. Keempat dinding berubah menjadi bubuk. Seluruh penginapan tampaknya berubah menjadi ketiadaan setiap saat. Ledakan. Immortal Ling Yun sedikit mengelak dan menghindari botol pil, menekan keterkejutan di hatinya, dan menatap Chen Ye. Aneh, jelas dewa ini memblokir koneksimu dengan senjata abadi seperti istana itu, tetapi kamu masih memiliki kartu Hulk. Sepertinya kamu bisa memasuki benua Lingwu dari Kunlun Su, itu tidak sesederhana yang aku kira. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menjalani hidup Anda dengan kartu truf Anda? Aturan benua Lingwu berbeda dari Kunlun Su, yang kejam dan dingin. Sekarang kultivasi Ji King jauh melampaui milikmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kartu truf ini, kamu bisa menjadi layak bagi Ji King dan Xia Ruoxue? Kamu. Sebelum Ling Yun Xianzun selesai berbicara, Chen Ye melangkah keluar satu langkah, dan bahkan mengulurkan tangan, menunjuk keluar. Pergi. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Hari ini kamu sangat tinggi, aku tidak ada hubungannya, tetapi di masa depan, aku pasti akan menginjakkan kaki di istana Kaisar Lingxian dan menarik auramu turun dari altar. Ini adalah sikap Chen Ye. Pada saat ini, kemarahan Ling Yun Xianzun benar-benar meledak. Sebagai wakil penguasa istana dari istana Kaisar Lingxian, yang berani melayani dengan sembarangan kepada mereka yang termasuk wilayahnya di benua Lingwu. Tapi di depan anak bernama Chen Ye ini, Ling Yunnya dinamai dan ditarik turun dari altar. Dengan lambaian tangannya, dia langsung memukul mundur Chen Ye, dan berkata dengan dingin, "Anak sombong, apakah menurutmu dewa ini masih di dunia persilatan rendah? Apakah kekuatannya terbatas?" Ling Yun Immortal Venerable berada di Kunlun Su sebelumnya, karena ranah dan kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi dari batas Kunlun Su, jadi ia tidak mengerahkan banyak kekuatan tempur sama sekali. Tapi sekarang di benua Lingwu, Fortune Realm 9 di puncak langit, dia bisa membunuh seorang prajurit para dewa dan raja dengan satu pikiran, belum lagi Chen Ye. Tapi saya terkejut bahwa Chen Ye bisa keluar dari penjara ruang waktunya. Penyihir tua. Aku memberitahumu, rumput naga jiwa 10.000 tahun, aku akan mengambilnya sendiri. Sumber daya budidaya, aku akan mengambilnya sendiri. Janji 1 tahun belum pindah, jika Anda melakukannya sekarang, apakah itu berarti Anda takut? Chen Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum dingin. Yang lain takut pada Ling Yun Xianzun. Dia tidak takut. Bahkan jika Ling Yun Immortal Venerable termotivasi untuk membunuh, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah mati dengan mudah. Pemakaman reinkarnasi memilihnya. Ratusan kekuatan besar memilihnya. Misteri abadi yang diatur oleh kakek memilihnya. Untuk apa aura dihitung? Dia akhirnya akan berdiri di puncak benua Lingwu. Pada saat itu, Ling Yun hanyalah sepotong pasir kuning. Janji 1 tahun. Apakah aku takut padamu?
Yang Mulia Lingyu langsung menahan niat membunuhnya dan sedikit meredakan sikapnya, terutama karena keterkejutan yang dibawa Chen Ye padanya. Semut di alam surga ketujuh. Untuk dapat menembus kurungan ruang dan waktu, meskipun separuhnya bergantung pada benda asing, separuh lainnya bergantung pada darahnya sendiri. Tentu saja, jika dia tidak membunuh Chen Ye, itu adalah kesepakatan antara Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Dia berjanji pada mereka berdua untuk datang ke sini untuk membantu Chen Ye, dan tentu saja dia ingin membantu. Jika tidak, dia akan melanggar sumpahnya, yang akan dengan mudah mempengaruhi Taoismenya. Namun, dia ingin membantu, jika anak itu tidak setuju, itu masalah lain. Anak laki-laki. Sekarang, jangan katakan bahwa dewa ini tidak memberimu kesempatan. Sudut bibir Ling Yun Xianzun menguraikan senyum main-main, dan berkata, bakatmu bagus, dan garis keturunanmu tidak buruk. Itu harus menjadi garis keturunan aliran ketiga, atau garis keturunan yang lebih tinggi. Adapun kekuatan Tao, 4. Kekuatan 4 jalur sangat aneh. 3 kekuatan Dao peringkat 2, 1 kekuatan Dao peringkat ketiga, bakat bukanlah yang terbaik, tidak memenuhi syarat. Tapi prajurit lain memiliki kekuatan satu arah. Kamu sebenarnya memiliki 3. Aku benar-benar takut ketika kamu maju ke alam para dewa, kekuatan jalan berevolusi menjadi jalan para dewa, dan kekuatan besar itu membawa akan meledakkanmu. Dia menghela nafas pelan dan berkata, ya, bakatmu baik-baik saja, kamu berlutut dan meminta maaf kepada dewa. Dewa ini dapat membawamu kembali ke istana Kaisar Lingxian untuk menjadi pelayan. Dengan cara ini, kamu setidaknya memiliki kesempatan untuk melihat Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Bukankah ini yang kamu inginkan? Hasil dari pertempuran semacam ini dan berubah menjadi batu giok dan sutra tidak buruk. Bagaimana mungkin monster tua seperti Ling Yun Xianzun tidak tahu karakter Chen Ye? Chen Ye bukan kompromi, apalagi pengecut. Semakin keras dia, semakin Chen Ye harus menyanyikan kebalikannya, dan semakin tidak mungkin untuk setuju. Gulungan. Kamu bermimpi gila, aneh. Reaksi Chen Ye sejalan dengan ide Ling Yun Xianzun. Honzon. Hahaha, karena kamu sangat keras kepala. Kalau begitu jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Immortal Ling Yun melirik Chen Ye, dan berkata dengan jelas, ini yang kamu tolak. Karena kamu harus pergi ke formasi area terlarang dari klan jiwa, dewa menjaga di luar. Ngomong-ngomong, kamu sebaiknya letakkan Jilin menyerahkannya kepadaku, kaki depanmu mati di luar, dan setelah Master Naskah pergi ke klan jiwa untuk menukar formasi naga jiwa 10.000 tahun, itu bukan ketidakpercayaan murid. Bab 1437. Untuk Ling Yun, Chen Ye terlalu muda. Sangat kejam, sangat terganggu, jika Anda pergi ke formasi naga jiwa 10.000 tahun, Anda pasti akan mati. Xia Ruoxue dan Ji Siqing tidak tahu apa yang dia katakan, dan hanya tahu bahwa Chen Ye bertekad untuk masuk ke formasi naga jiwa 10.000 tahun untuk membuktikan dirinya. Dalam hal ini, dia tidak bisa menghentikannya. Jika dia mati, dia tidak akan disalahkan. Tidak dibutuhkan. Aku tidak bisa mempercayaimu penyihir tua. Sampai sekarang, aku bahkan belum pernah melihat Xia Ruoxue dan Ji Siqing. Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan pada mereka? Tidak mungkin bagi Chen Ye untuk memberikan Jilin kepada Immortal Ling Yun. Belum lagi sikap dan kesombongan Ling Yun Xianzun, mari kita bicara tentang situasi Xia Ruoxue dan Ji Siqing. Sampai sekarang, saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Bahkan mungkin Ling Yun Immortal Venerable akan menganiaya Ji Siqing dan yang lainnya. Saya tidak tahu bagaimana Chen Ye bisa menyerahkan Jilin ke Immortal Ling Yun dan meletakkannya di kuburan reinkarnasinya, dengan setidaknya 4 tuan untuk menjaganya. Dewa akan menunggu dan melihat. Ling Yun Immortal Venerable melambaikan tangannya untuk merobek kekosongan lagi dan menghilang secara langsung. Ketika dia pergi, dia penuh kegembiraan, bukan karena dia dimarahi, tetapi tujuannya tercapai. Chen Ye. Belum lagi statusnya yang rendah hati, itu hanya sikapnya. Dia tidak akan membiarkan Chen Ye dan Tuer bergabung, anak laki-laki yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, semakin cepat semakin baik, semakin cepat semakin baik. Kali ini, dia tidak hanya memenuhi janjinya kepada Xia Ruoxue, tapi dia pasti bisa menyelamatkan Jilin pada akhirnya. Itu juga bisa membuat Chen Ye kesal dan masuk ke formasi naga jiwa 10.000 tahun untuk mati. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Chen Ye melihat ke arah di mana Ling Yun Immortal Venerable menghilang, mengepalkan tinjunya, nadinya meledak, dan bersumpah untuk mempercepat kultivasinya. Biarkan Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang memandang rendah dirinya, berkerumun di kakinya. Hari ini kamu mengabaikan cintaku, besok aku akan mengecewakanmu. Segera. Chen Ye langsung mengeluarkan esensi darah dari binatang emas surgawi Hedao Realm kelas 4 tanpa memperbaikinya, apalagi menggunakan alat abadi untuk menghindari hilangnya esensi darah.
Dia langsung mengambilnya secara internal dan eksternal, dan mulai melunakkan tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dari daging yang marah. Reinkarnasi di kuburan. 4 master dapat melihat banyak petunjuk. Medisin Buddha menghela nafas dengan kedua tangannya, masalah dunia, masalah. Jika 3.000 masalah anak ini hilang, dan dia sepenuhnya menganut agama Buddha, di mana masalahnya hari ini? Aku dihina oleh Tuan kekasihku, tidak bisa melawan, dan aku tidak bisa membantu. Tak berdaya. Sedih. Mendesah. Untungnya, saya telah diberkati oleh Buddha saya, dan saya akan menunggu 3.000 masalah hilang. Kamu tidak perlu menderita dari dunia fana lagi. Kata Buddha pengobatan dengan ekspresi hormat di wajahnya. Biksu, tetaplah di sisimu, apa yang kamu rasakan? Pedang beku abadi berkata dengan marah, jika Buddhamu yang paling terhormat diinjak-injak di bawah kakimu, aku tidak berpikir kamu masih bisa duduk diam. Anak ini dihina kali ini. Ini sebenarnya hal yang bagus. Apa yang tidak membunuh anak ini hanya akan membuat anak ini lebih kuat. Ini mungkin kunci untuk membunuh. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan menemaniku, menginjakan kaki di istana Kaisar Lingxian, dan meminta lelaki tua Lingyun untuk keluar dan mengakui kesalahannya. Dia juga mondar-mandir dalam kemarahan, muridnya sendiri, dihina oleh orang-orang di negara yang sama. Saya belum bisa bergerak, dan saya dipotong oleh Lingyun dari murid-murid saya. Hal-hal seperti ini bukan hanya penghinaan Chen Ye. Ini adalah penghinaan bagi yang mulia pedang es abadinya. Buddha Cahaya Bulan dan Buddha Cahaya Matahari menghela nafas dan melantunkan Sutra Intan dengan tangan mereka bersama-sama. Murid. Siswa yang baik untuk berlatih, siswa yang baik untuk berolahraga. Di masa depan, aku akan disebut penyihir tua Lingyun, dan aku akan berlutut di depanmu dan mengakui kesalahanku. Pedang beku abadi mengekspor kekuatannya untuk membantu Chen Ye menempa tubuhnya. Dia menggunakan esensi darah dari binatang Tianjin asli untuk efek 200%, dan bahkan menggunakan hukum waktu dan ruangnya sendiri untuk membantu Chen Ye sepenuhnya memperbaiki artefak abadi Hunyuan kelas 7 di tubuhnya, dan kekuatan artefak abadi Hunyuan akan menjadi rusak. Wilayah. Terima kasih Tuan. Setelah berbicara, Chen Ye mulai berkonsentrasi pada tempering tubuhnya. Dalam kehampaan tak berujung. Begitu Immortal Lingyun masuk, dia melihat tetua kedua dari keluarga Bei Gong yang berjaga, tersenyum dingin, dan berkata, Bei Gong Langyu, kenapa, kamu masih harus menunggu dewa di sini? Atau, apakah kamu mau datang untuk membunuh Chen Ye? Bei Gong Langyu, nama tetua tertinggi kedua. Hanya saja nama dan penampilannya tidak cocok, mungkin karena sebelum mengolah teknik mayat, tetua tertinggi kedua ini juga seorang bocah lelaki yang tampan. Chen Ye. Bukankah namanya Ye Jitian? Penatua kedua Taisang sedikit terkejut, dia dengan cepat menyadarinya, dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu nama samaran. Karena itu, aku memikirkan Kui Ying dari klan roh darah dari Sekte Pedang Darah Wilayah Selatan. Sepertinya menawarkan hadiah untuk artefak yang menggabungkan Tao, dan itu merenggut nyawa Chen Ye. Apakah Chen Ye ini sama dengan Chen Ye? Bagaimana mungkin Bei Gong Langyu tidak terkejut? Begitu perintah pengejaran keluar, seluruh benua Lingu terguncang. Hanya saja lingkup pengaruh klan roh darah terutama di wilayah selatan, dan tidak memiliki banyak pengaruh pada keluarga Bei Gong. Apakah kamu menginginkan artefak ilahi di sana? Mungkin jika kamu melakukannya, itu akan menjadi lebih baik. Ekspresi Lingyun Immortal Venerable tidak berubah, tetapi masih hambar. Dia menatap tetua kedua Taisang dengan tenang, dan sepertinya menantikan tindakannya. Penatua tertinggi kedua keluarga Bei Gong. Bunuh Chen Ye. Pergi ke klan jiwa untuk mati bersama Chen Ye. Hasilnya sama. Selama Chen Ye ada, auranya tidak bisa tenang. Untuk beberapa alasan, saat Chen Ye mematahkan kendalinya sekarang, Lingyun merasa bahwa janji 1 tahun sangat mungkin gagal. Akan menjadi hal yang baik jika para tetua dari keluarga Bei Gong mengambil inisiatif untuk berurusan dengan Chen Ye. Hanya saja ketika saatnya tiba, dia ingin membunuh penatua tertinggi kedua, mengungkapkan balas dendamnya kepada Chen Ye, sehingga kedua murid tercinta tidak akan terpisah darinya. Tentu saja, tetua kedua dari keluarga Bei Gong, yang berada di puncak alam penciptaan surga ketujuh. Tentu saja itu tidak akan menjadi lawan dari Immortal Lingyun, hanya jika keduanya bertarung, Immortal Lingyun memiliki kepercayaan diri untuk membunuh penatua tertinggi kedua ini dalam 100 gerakan. Bahkan tetua agung dari keluarga Bei Gong, pria dari lapisan ke-8 dari alam keberuntungan ada di sini. Lingyun Immortal Venerable juga tak kenal takut. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, jika sampai ke penguasa istana dan keluarga Shenlong, dia punya cukup alasan untuk menjelaskannya. Anda. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan membunuh anak itu.
Penatua kedua Taisang jelas merasakan keanehan Ling Yun Immortal Venerable, dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak. Saya awalnya datang untuk mencari tahu mengapa Immortal Ling Yun menghubungi Chen Ye, dan bahkan curiga bahwa dia adalah orang di belakang Chen Ye. Bagaimana saya bisa membunuh Chen Ye di depan Immortal Ling Yun? Hahaha oke. Kamu sangat pintar. Ling Yun Immortal Venerable tersenyum di permukaan, tetapi sebenarnya keduanya diam-diam berkompetisi sekali. Untuk rubah tua seperti mereka, percakapan selalu terputus. Mereka menggunakan kata-kata dan tindakan halus untuk menilai niat masing-masing. Selama percakapan melanggar kata-kata, atau jika ada tindakan yang tidak kondusif untuk mereka sendiri, mereka akan segera mulai. Bab 1438. Tentu saja, jika Anda tidak yakin, Anda tidak akan melakukannya. Yesi. Tidak, itu seharusnya Chen Ye, dia adalah muridmu. Penatua kedua Taisang mengingat, jika roh darah benar-benar memburu orang yang sama, maka Chen Ye harus menjadi Kunlun Su di bela diri rendah. Dunia seni. Datang. Murid. Wajah Immortal Ling Yun langsung sedingin es, dan bahkan mencibir, Istana Kaisar Lingxianku tidak menerima murid laki-laki. Terlebih lagi, bagaimana mungkin garis keturunan dan kekuatan sampah Chen Ye telah memasuki mata Ling Yunku? Dia hanya kodok yang ingin makan daging angsa. Saya ingin mengejar murid saya, tetapi sayang sekali latar belakang saya terlalu rendah hati dan saya tidak akan melepaskannya. Dia adalah pria yang saya benci tetapi tidak bisa membunuh. Jika kamu membunuhnya, aku akan berterima kasih. Ling Yun Xianzun berkata perlahan, dengan senyum di wajahnya. Oh, itu masalahnya, kalau begitu aku sudah banyak memikirkannya, tapi aku tidak tertarik membunuh Chen Ye. Penatua kedua Taisang masih tidak yakin tentang niat yang mulia abadi Ling Yun, jadi dia berkata, klan jiwa sudah memiliki Chen Ye yang setuju untuk pergi ke formasi naga jiwa 10.000 tahun. Kesini. Putus asa. Mungkin, saya akan menunggu untuk menonton pertempuran untuk 1 atau 2. Chen Ye. Penatua ini tidak berani membunuh. Jangan katakan itu terkait dengan Ling Yun Immortal Venerable Anda dan Istana Kaisar Lingxian Anda. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya denganmu, Chen Ye-nya juga seorang murid Tao dari Istana Kaisar Wanjian, dan kekuatan Istana Kaisar Wanjian bisa lebih tinggi dari Istana Kaisar Lingxianmu. Bagaimana tetua ini bisa bunuh diri, dan apakah ada manfaatnya sama sekali? Ini baik. Sebaiknya kita menonton pertempuran bersama, tapi aku ingin melihat bagaimana bocah keji ini terbunuh. Immortal Ling Yun tidak berpikir Chen Ye akan bertahan sama sekali. Dia akan berdiskusi dengan leluhur klan jiwa. Ketika Chen Ye meninggal, dia menyelamatkan Jilin dan menukar rumput naga jiwa 10.000 tahun untuk menyelamatkan orang. Berpikir undangan tetua kedua dari keluarga Beigong, itu tepat. Ini baik. Tolong. Penatua kedua Taisang memberi isyarat kepada Yang Mulia Ling Yun. Keduanya menerobos kehampaan secara langsung dan datang ke keluarga Beigong. Segera Beigong Hongtian dan beberapa tetua berkomunikasi dengan mereka berdua, dan langsung mengerti apa yang dipikirkan kedua belah pihak. Mereka semua memperhatikan, bagaimana Chen Ye akan mati. Waktu biasa. Seorang pejuang di puncak alam 9 surga. Bagaimana mungkin di mata mereka yang merupakan dewa di alam harmoni dan para dewa di alam ciptaan. Tapi Chen Ye berbeda. Murid Tao dari Istana Kaisar Wanjian juga adalah orang yang dikagumi oleh murid Tao Ling Yun Xianzun. Jika Anda ingin dia mati, Anda tidak bisa melakukannya sendiri, Anda harus membiarkannya mati. Waktu cepat berlalu. Hari ini adalah waktu pelarian Chen Ye. Setiap orang. 3 hari telah tiba. Beigong Hongtian datang untuk memberi isyarat kepada Ling Yun Abadi dan penatua kedua Taisang, dan berkata sambil tersenyum, saya akan menjemput Chen Ye. Ling Yun Senior ingin Chen Ye mati dalam formasi naga jiwa 10.000 tahun, keluarga Beigong saya. Memiliki keduanya yang tidak kuinginkan atau tolak, biarkan saja. Ngomong-ngomong, anak ini sudah mati. Bagiku, itu juga bisa mencegahnya mencuri hati putriku. Setelah mengatakan itu, Beigong Hongtian merobek. Dia juga memiliki rencananya sendiri, dan Beigong Ziyu tampaknya sedikit jatuh cinta pada Chen Ye. Dia hanya tidak terlihat baik untuk Chen Ye, bahkan jika Chen Ye sudah mati. Sekarang, di sebuah penginapan di kaki gunung, ada getaran yang sangat kuat dari penginapan yang semula direnovasi. Getaran terus menyebar, dan ada rasa kiamat dalam radius 10 mil. Langit yang semula cerah berubah menjadi langit mendung dalam sekejap. Dan semua penglihatan ini berasal dari sebuah kamar di penginapan. Ada lampu Buddha yang tak terhitung jumlahnya dan energi magis yang melonjak di ruangan ini. Banyak prajurit memperhatikan sesuatu, dan mereka semua bergegas keluar ruangan, mengamati ruangan yang tertutup energi sihir dan cahaya Buddha. Seseorang ingin mendekat, tetapi ketika dia mengambil langkah,
astral ki yang kejam langsung menusuk tubuhnya seperti pedang tajam. Darah menyebar. Sejak itu, tidak ada yang berani mendekat. Hanya ada satu pertanyaan di hati semua seniman bela diri. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang menerobos di ruangan ini? Dalam. Chen Ye secara alami tidak tahu situasi di luar, matanya tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin muncul. Tampaknya ada dua tato naga yang menakutkan di sekelilingnya. Akhirnya menerobos. Dalam 3 hari terakhir, saya telah membuat kemajuan pesat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wanita tua Ling Yun. Tanpa dia, aku tidak akan bisa menerobos begitu lancar. Kata-kata jatuh. Lengan Chen Ye bergetar, dan ki yang tak tertandingi meledak, yang secara langsung mengguncang ratusan prajurit yang memasuki ranah para dewa dan raja di penginapan. Dia menunjukkan tubuhnya seperti kristal es, dan ada energi sederhana dan misterius yang mengalir di sekelilingnya. Sekarang, ranah fisiknya akhirnya mencapai tahap inkorporeal orde pertama. Dalam kultivasi tubuh fisik, tulang perlu dipadatkan dalam tahap pemadatan, tubuh emas perlu dilemparkan ke tahap tubuh emas, dan tubuh fisik perlu mengandung ki dalam tahap transformasi astral, mencapai tingkat kekebalan terhadap 100 racun kerusakan celah ruang dapat bekerja sama dengan hukum ruang untuk merobek kekosongan untuk bergegas. Jika itu adalah seniman bela diri lain, tubuh fisik tidak mencapai tahap inkorporeal. Bahkan jika Anda didorong melalui kekosongan oleh seseorang, Anda akan terluka oleh kekuatan hukum ruang angkasa yang berasal dari celah kekosongan di jalan. Tapi sekarang, tubuh fisik Chen Ye mencapai tingkat pertama dari tahap tubuh virtual, yang setara dengan tubuh fisik lapisan pertama alam primordial. Seorang prajurit yang kurang dari lapisan ke-8 alam Raja Dewa tidak memiliki kekuatan untuk melukai tubuh fisiknya, bahkan alam Raja Dewa. Prajurit dari lapisan ke-8 dan 9 langit menyerangnya, dan mereka hanya bisa meninggalkan jejak putih di tubuhnya. Akhirnya kembali ke perasaan semula. Alam pemurnian tubuh telah jauh melampaui ranah seni bela diri. Dalam pertempuran lompatan katak seperti itu, kamu tidak perlu khawatir tubuhmu akan hancur. Chen Ye berkata pada dirinya sendiri, di masa lalu, ketika dia berada di lantai pertama dan kedua Dao Yuan dan Kaisar Sun, dia dilemparkan ke peringkat ke-6 dan ke-7 tubuh emas, yang setara dengan tubuh fisik seorang pejuang di lantai 6 dan 7 para dewa. Aku khawatir tubuhku akan meledak. Namun, setelah dipromosikan ke alam dewa, tubuh fisiknya telah berada di tahap transformasi astral, dan tubuh fisiknya telah diledakkan berkali-kali selama pertempuran lompatan. Sedemikian rupa sehingga dia sangat ingin meningkatkan tubuh fisiknya, agar tidak dikalahkan oleh orang lain dalam pertempuran lompatan. Sekarang, dia tidak perlu khawatir. Wuho! Suara mendesing. Tiba-tiba, jalan Buddha terwujud. Terletak di belakang Chen Ye, dia lebih solid dan disempurnakan, dan napasnya juga meningkat, mencapai ranah surga lapisan ke-8 dari alam ilahi. Pada saat ini, ada gerakan aneh di atas kepala Chen Ye. Ruang langsung robek. Garis gambar. Pelajari senjatanya. Sebenarnya hasilnya sama saja. Bei Gong Hongtian keluar dari kehampaan dan melihat adegan ini dengan jijik di wajahnya. Di matanya, Chen Ye akan tetap mati, masih menerobos dan berkultivasi. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengubah hasilnya? Apa pemborosan sumber daya? Sangat disayangkan bahwa botol esensi darah dari binatang Tianjin kelas 4. Chen Ye. Aku akan membawamu ke klan jiwa. Ekspresi Bei Gong Hongtian melunak, dengan senyum di wajahnya. Chen Ye melirik Bei Gong Hongtian, dengan senyum lucu di sudut mulutnya, berbaring, tidak berbicara, dan berjalan ke arah itu sendiri. Tampaknya Bei Gong Hongtian seperti udara di matanya. Bab 1439. Bei Gong Hongtian merasakan penghinaan Chen Ye, dan dia mencibir di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak bisa marah dengan orang yang sekarat. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memahami tingkat menakutkan dari formasi tanah terlarang klan jiwa. Selain itu, klan jiwa tahu bahwa anak ini akan menerobos, dan dia pasti akan menggunakan metode rahasia untuk memberkati formasi. Pada saat itu, hanya ada satu jalan buntu. Bahkan jika dia Bei Gong Hongtian menerobos masuk, dia mungkin tidak yakin. Bahkan, Bei Gong Hongtian telah menyiapkan peti mati yang terbuat dari ribuan kayu roh. Begitu Chen Ye mengalami kecelakaan, dia akan memberikan peti mati itu ke istana Kaisar Wanjian. Di sini, juga untuk membentuk ikatan dengan istana Kaisar Wanjian. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu dan mengerutkan kening. Karena pada saat ini, Chen Ye benar-benar berjalan ke celah ruang yang dia robek. Anak ini gila. Dengan ranah Chen Ye, jika dia memasuki celah ruang yang robek olehnya, dia pasti tidak akan tahan. Pada saat itu, sebelum pergi ke klan jiwa, itu akan dihancurkan dengan kejam oleh kekuatan celah ruang. Chen Ye, kamu tidak bisa memasuki celah ruang, tubuhmu tidak tahan sama sekali.
Cepat kembali. Beigong Hongtian berseru kaget. Dia juga tahu asal Chen Ye dari Taisang yang lebih tua. Saya juga tahu bahwa Ye Jitian hanyalah nama samaran. Pria seperti ini yang datang dari Kunlun, yang dikejar dan dibunuh oleh leluhur ras roh darah, bagaimana dia bisa begitu sembrono sekarang? Anda tidak tahu hal semacam ini yang bahkan anak-anak tahu tentang benua Lingwu. Namun, pada saat ini, Chen Ye tidak berniat untuk mengabaikannya sama sekali, dan berjalan menuju ruang yang dikoyak oleh Beigong Hongtian. Itu benar-benar menghilang. Ketika Beigong Hongtian bereaksi, dia merasakan desahan di hatinya, dan dengan cepat mengejar. Dia mengikuti Chen Ye ke celah ruang. Aura ruang dao-dao menyapu tubuh mereka, menyapu rambut panjang Beigong Hongtian, dan jubah putihnya tampak sangat halus dan mengambang. Dari luar, dia tampak seperti peri dalam legenda Tiongkok, sangat tidak terkendali. Ketika dia masuk ke dalam, dia segera mencari sosok Chen Ye. Ketika dia melihat tubuh yang bangga tidak jauh darinya, kejutan di hatinya seperti tabrakan ribuan kaki banjir. Chen Ye sebenarnya baik-baik saja. Berbicara secara logis, tidak ada udara di celah-celah ruang, tetapi ada banyak kekuatan hukum ruang di vertikal dan horizontal. Ketika tubuh fisik tidak pada tahap tubuh emas, itu akan segera terkoyak. Ada banyak hukum luar angkasa, dan tubuh fisik tidak dalam tahap transformasi astral, dan itu tak tertahankan. Bagaimana? Chen Ye baik-baik saja. Kak gelombang-gelombang. Klik gelombang-gelombang. Kejutan di mata Beigong Hongtian menjadi semakin kuat. Untuk sesaat, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui pemuda yang datang dari Kunlun ini. Bagaimana kamu melakukannya? Sebelum kata-kata itu selesai, Beigong Hongtian melihat energi peri halus yang memancar dari tubuh Chen Ye, dan mau tak mau tiba-tiba berkata, Ye Xiaoyou, tubuhmu telah lama berubah dari sebelumnya. Apakah ini memasuki tahap inkorporeal? Dengan budidaya surga tingkat ketujuh para dewa, tubuh fisik sebanding dengan para pejuang tingkat pertama dari alam primordial. Tubuh fisikmu setidaknya yang terkuat di antara para pejuang yang pernah kulihat. Katakan sesuatu. Beigong Hongtian sangat jelas, bahkan jika putra naga dan putri naga dari keluarga Shenlong. Di bawah ranah yang sama, tidak mungkin untuk memiliki teror fisik Chen Ye. Apakah mereka memiliki sumber daya untuk menempa di luar ranah dua seni bela diri? Ya, pasti memiliki sumber daya ini. Tetapi tidak seorang pun dapat menahan beban tubuh fisik yang terlalu kuat dan rasa sakit karena penempaan, karena kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mempertahankan tubuh fisik pada tahap inkorporeal setidaknya 3 kali lipat dari tubuh fisik pada tahap transformasi astral, dan 10 kali lipat dari tubuh fisik di panggung hegemonik. Prajurit biasa yang memasuki alam para dewa, bahkan jika mereka menempa tubuh tahap astral, akan kehilangan kekuatan serangan mereka karena konsumsi kekuatan spiritual yang cepat, dan sebagai gantinya, mereka akan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Tapi agak mengejutkan bahwa Chen Ye seperti ini. Kekuatan pertahanannya sangat kuat, jika dia tidak menggunakan artefak abadi primordial dan harta khusus, dia seharusnya hanya bisa mengerahkan kekuatan tempur lapisan keempat dan kelima dari alam Raja Dewa. Pertahanan lebih baik daripada menyerang. Konsumsinya juga besar. Apa yang Chen Ye pikirkan? Namun, pada saat ini, Chen Ye tidak memperhatikan Beigong Hongtian. Di matanya, hanya pembentukan klan jiwa yang dia pedulikan. Beigong Hongtian juga patriark keluarga Beigong. Bagaimana dia bisa begitu diabaikan? Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraih bahu Chen Ye. Chen Ye, apakah kamu mendengarkanku? Chen Ye berhenti, Yu Guang melirik tangan di bahunya, mendengus dingin, cahaya ajaib melintas di tubuhnya, dengan paksa mengguncang telapak tangan Beigong Hongtian. Dia menoleh, menatap Beigong Hongtian dan berkata, saya tidak perlu Anda mengatakan lebih banyak tentang tubuh fisik saya, Anda dapat dengan jujur memimpin jalan Anda. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya setidaknya puluhan kali dari level yang sama. Jangan takut untuk mengkonsumsi. Selama tubuh fisiknya cukup kuat, dia dapat menggunakan kekuatan Dao Nirvana untuk membunuh seniman bela diri manapun di alam ciptaan. Di bawah ranah penciptaan, itu berarti bahwa ada umur panjang, yang merupakan kelemahan, dan salah satu kartu trufnya. Muxiu Yulin. Beigong Hongtian membisikkan sebuah kata, mempercepat robeknya ruang, dengan cepat datang ke pintu keluar, melangkah keluar dari daging untuk mengembalikan penampilan aslinya, dan segera mengguncang Chen Ye ke samping, memandang leluhur klan jiwa, dan berkata, kamu menunggu Chen Ye. Surga akan datang. Wuho. Ada embusan angin suram bertiup dari udara tipis di loteng ini. Chen Ye mendarat di tanah, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat leluhur klan jiwa yang terluka parah, dia tersenyum menghina, dan berkata, ternyata kamu terluka, dan itu sangat serius, tidak heran. Tidak heran kamu tidak bergerak sejak awal. Leluhur klan jiwa ini.
fondasinya rusak. Untuk seorang seniman bela diri dari alam seperti itu, kerusakan pada akar dan fondasi bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan pil ajaib sederhana. Terakhir kali Chen Ye terluka oleh Ling Yun Immortal Venerable, dia hanya menggunakan ramuan tingkat spiritual, tetapi dengan budidaya leluhur klan jiwa, dia harus menggunakan ramuan tingkat keberuntungan saja. Nilai pil yang mengubah nasib dekat dengan artefak, jadi tidak heran leluhur klan jiwa tidak pernah bisa pulih. Klan jiwa. Aula jiwa. Itu bukan orang yang berhati ringan, senjata ilahi dapat membuat seniman bela diri tingkat bintang dari tingkat dewa yang dianugerahkan. Bagaimana itu bisa diberikan kepada seseorang dari lapisan kedua alam keberuntungan untuk memulihkan luka-lukanya? Uhuk-uhuk. Wah, jangan menertawakan orang tua ini. Kamu tidak punya banyak waktu untuk hidup. Nenek moyang klan jiwa berdiri, mengenakan jubah hitam yang tidak terlalu mencolok, tetapi mata itu sama menakutkannya dengan ular berbisa, yang bisa menembus jiwa tanpa terlihat. Perasaan tempat. Dia mengambil napas panjang, dan senyum jahat terbentuk di sudut bibirnya. Segera, dia melambaikan tangan kirinya, dan setetes darah hitam murni mengalir di antara jari-jarinya, mengambang di udara. Saat berikutnya, kekuatan tak terlihat menyebar, dan celah ruang terbuka. Kontrak kertas muncul, dikombinasikan dengan darah hitam murni. Woho! Woho! Kontrak seukuran koran tampaknya semacam kontrak yang diturunkan dari zaman kuno. Itu dipenuhi dengan kekuatan jahat dan kegelapan. Tampaknya digabungkan dengan surga, dan tampaknya terkait dengan iblis kuno. Bab 1440. Ini adalah kontrak iblis darah suci. Itu berasal dari Dao Yun yang diturunkan dari iblis suci darah 1,2 juta tahun, dan memiliki kemampuan untuk menggabungkan cara surgawi. Kamu dan aku membuat kontrak dengan darah, dan siapapun yang melanggar kontrak akan dipukul keras oleh kontrak itu. Leluhur klan jiwa tampaknya tidak memiliki ekspresi apapun, dan berkata dengan lembut, kontrak ini, isinya adalah, Anda secara sukarela meminta klan jiwa saya untuk membiarkan Anda memasuki area terlarang, keluar dan pilih jiwa 10.000 tahun. Rumput naga, jika Anda berhasil, saya akan memberi Anda rumput naga jiwa 10.000 tahun, dan saya tidak melakukan apapun kepada Anda. Jika Anda gagal, Anda akan mati di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan tidak ada orang lain bisa membantumu. Kontrak. Orang tua ini lebih cerdas daripada penatua tertinggi keluarga Beigong. Selama Anda menandatangani kontrak dengan Chen Ye, ketika Chen Ye mati, dan Istana Kaisar Wanjian datang untuk bertanya, Anda dapat mengambil kontrak dan membuktikan bahwa Anda tidak bertanggung jawab. Ketika Istana Kaisar Wanjian ingin secara paksa menimbulkan masalah, itu akan sama saja dengan mengalahkan jiwamu. Wajah Sol Hall secara alami ditembak untuk menyelamatkannya. Kontrak seperti itu. Tampaknya adil, tetapi sebenarnya itu untuk membunuh Chen Ye. Tanah terlarang yang cukup untuk membunuh para pejuang alam Hedao memiliki formasi naga jiwa 10.000 tahun. Chen Ye, seorang pejuang yang telah memasuki lapisan ketujuh para dewa, telah menjelaskan bahwa dia akan mati, tapi kontraknya cukup untuk menghapus tanggung jawabnya. Benua Lingwu. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak, jadi siapapun yang lebih kuat adalah adil, dan tanggung jawab adalah untuk yang lemah. Jika perbedaan kekuatannya tidak besar, maka Anda perlu membicarakannya dengan baik, dan jangan takut. Ini baik. Kontrak seperti itu persis seperti yang saya inginkan. Chen Ye mengabaikan paruh pertama kontrak. Dia melihat paruh kedua kontrak. Dia memetik rumput naga jiwa 10.000 tahun sendirian, dan leluhur klan jiwa tidak boleh melakukan apapun padanya. Tentu saja, fakta bahwa orang lain tidak dapat menyelamatkannya juga merupakan klausa dari hal lama ini untuk membuatnya mati. Namun, hal lama ini meremehkan dirinya sendiri. Selama hal lama tidak menembak, kali ini di tanah klan jiwa, dia, Chen Ye, memiliki kepercayaan diri untuk menangkap rumput naga jiwa 10.000 tahun dan membunuhnya. Wow, gelombang-gelombang. Chen Ye memaksakan setetes esensi darah, dan darah merah cerah melayang keluar dan mendarat di kontrak kulit domba. Segera, kontrak itu bersinar dengan kilau ekstrim, mencapai dunia. Seluruh rumah bahkan lebih cantik. Itu berlangsung selama 10 detik. Cahaya mulai menyatu, dan akhirnya menembus ke tubuh leluhur klan jiwa dan Chen Ye. Kontrak dibuat. Jalan surga. Leluhur klan jiwa dan Chen Ye, jika salah satu pihak melanggar kontrak, mereka akan terkena kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi sesuai dengan ranah penerima yang sesuai, dan Chen Ye mungkin masih bisa menghentikannya. Sebagai untuk leluhur klan jiwa, itu awalnya serius, sekali dilanggar, saya khawatir itu akan dihancurkan di bawah malapetaka surga dan guntur. Anak pemberani, saya berharap Anda memiliki kehidupan yang lebih cerdas di kehidupan Anda selanjutnya.
Leluhur klan jiwa melihat kontrak iblis suci menghilang ke dalam kehampaan, dan sudut bibirnya menguraikan senyum ekstrim, seolah-olah dia telah melihat adegan kematian Chen Ye dalam formasi naga jiwa 10.000 tahun. Kontrak ditandatangani. Siapapun yang berani menyelamatkan Chen Ye juga akan diserang oleh kontrak. Apakah itu Yang Mulia Abadi Qingjian dari Istana Kaisar Wanjian, atau Yang Mulia Abadi Ling Yun dari Istana Kaisar Lingxian, bahkan Yang Mulia Abadi dari keluarga Beigong tidak dapat menyelamatkan Chen Ye, jika tidak mereka akan diserang. Kecuali ada orang suci yang kuat, itu adalah seniman bela diri dari alam Taixu. Kalau tidak, Chen Ye pasti akan mati, dan orang yang menembak kemungkinan besar akan mati. Memasuki alam dewa, alam raja dewa, alam primordial, alam Dao, alam penciptaan, alam bukaan bintang, alam penyegelan gerbang, dan alam void. Alam void dapat dianggap sebagai alam tertinggi. Bagaimana itu bisa datang ke sini? Memikirkan situasi seperti itu, bagaimana mungkin leluhur klan jiwa tidak bahagia? Kebencian di hatiku. Sebuah balas dendam yang memalukan. Harus lapor hari ini. Pria tua. Kamu sebaiknya tidak terlalu cepat bahagia. Kamu orang tua, itu hanya aneh, aku akan mengambil rumput naga jiwa 10.000 tahun nanti, dan membuatmu menyesal bahwa kamu tidak punya tempat untuk menangis. Ngomong-ngomong, Pak Tua, sebenarnya, aku juga bisa meramal. Aku selalu merasa hidupmu tidak lama. Chen Ye tidak takut pada leluhur klan jiwa pada saat ini, dan bahkan dengan sengaja memberikan pandangan kosong kepada leluhur klan jiwa, menemukan tempat untuk duduk, dan bermeditasi bersila untuk mengembalikan keadaan ke momen puncak. Anak laki-laki. Sangat mudah untuk berbicara. Aku tahu lebih banyak tentang area terlarang dari klan jiwa daripada segalanya. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika orang di belakangmu menerobos ke dalam pertempuran, itu pasti akan mati. Leluhur klan jiwa sedikit marah di dalam hatinya, bajingan kecil ini, orang yang sekarat, berani memarahinya. Kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lihat apakah Guntur akan membunuhmu. Chen Ye merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum yang kuat, kontrak baru saja ditandatangani. Anda tidak dapat melakukannya untuk saya harap Anda melakukannya untuk saya saat ini, tetapi saya memaafkan Anda dan tidak berani. Begitu kamu mulai, Guntur akan datang. Kamu akan mati. Setelah Guntur menyerangmu, aku akan bergabung dengan keluarga Beigong di sepanjang jalan dan menghancurkan kalian semua. Pada saat itu, harta, senjata, dan ramuan obat di kediamanmu di Istana Jiwa akan dibagi antara dua keluarga kita. Dia dengan sengaja menatap Beigong Hongtian dan berkata sambil tersenyum, Beigong Hongtian, bagaimana menurutmu, kesepakatan ini layak untuk diambil? Di tanah klan jiwa ini, setidaknya ada satu senjata ruang dan waktu, dan lusinan Dao lainnya. Artefak, bunuh mereka. Kamu pergi ke Istana Kaisar Wanjian, aku akan memandumu. Tidak perlu. Beigong Hongtian menolak di permukaan, tetapi dia melihat leluhur klan jiwa, matanya istimewa, dan dia sepertinya sudah dekat. Sandpiper dan kerang bersaing untuk keuntungan nelayan, tidak peduli apa, dia Beigong Hongtian adalah nelayan. Semua kepentingan ada padanya. Nenek moyang klan jiwa menamparkan meja, tidak peduli seberapa marahnya dia hanya bisa menelannya sendiri. Tanpa diduga, keripik yang disiapkan untuk mengadu Ye Jitian dan membawa Ye Jitian ke dalam lubang berubah menjadi keripik yang digunakan Ye Jitian untuk mengancamnya. Ye Jitian, binatang kecil ini, yang dapat hidup sampai hari ini tidak hanya ganas, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan. Dia melirik Beigong Hongtian, dan kekuatan yang dikumpulkan secara rahasia juga dimaksudkan untuk dijaga. Meskipun dia dan Beigong Hongtian bekerja sama, mereka bukan sekutu, selama kepentingannya cukup besar, sekutu dapat membalas, dan mereka harus waspada terhadap orang yang bergoyang ini. Uhuk. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, waktunya sudah habis, saatnya kamu bertarung. Apakah itu berarti kamu takut menunda-nunda begitu banyak? Mata Chen Ye sedikit tertutup, dan dia tidak punya niat untuk bergerak. Karena aku bilang aku ingin menghancurkan formasi, aku secara alami akan bergerak, aku tidak perlu kamu mengajariku. Jika Anda tidak bisa menunggu, mengapa Anda tidak tidur siang, dan kemudian mengucapkan selamat atas kesuksesan saya? Ketika leluhur klan jiwa mendengar kata-kata Chen Ye, wajahnya agak gelap, tetapi tidak ada batas waktu yang jelas. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, aku ingin melihat berapa lama kamu akan menunda bocah busuk. Chen Ye masih tidak bergerak, tetapi berkata dengan ringan. Memang benar Kaisar tidak terburu-buru dan Kasim sedang terburu-buru. Katakan. Nenek moyang klan jiwa sangat marah sehingga dia akan meledak. Sejak zaman kuno, dia selalu memarahi orang lain. Bagaimana orang bisa memarahinya? Binatang kecil ini penuh kebencian. Jangan biarkan itu pergi bahkan jika Anda mati.